Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, betul. Sebetulnya surat Al-Fil itu sudah ya? Oh iya, karena surat Al-Fil itu bersambung dengan surat Al-Quraisy. Berarti kita Al-Humazah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Wailun itu kata-kata taubih. Kata-kata apa? Celaan dari Allah Subhanahu wa taala atau wanti-wanti dari Allah, bahwasanya Allah mewanti-wanti hambanya dari sifat tersebut. Wailun, celaka. Likulli humazatin lumazah. Ay wabalun wa syiddatu azab likathiril ightiyab linnas wa ta'an fihim. Celaka dan juga akan mendapatkan azab yang sangat besar, karena wail sebagian ulama juga mengartikan maknanya adalah sebuah lembah yang berada di neraka jahanam. Neraka jahanam itu yang sangat besar, ada lembah di situ yang sangat mengerikan, namanya wail ini. Siapa yang celaka dan akan dimasukkan ke dalam lembah tersebut? Likulli humazatin lumazah, yaitu orang-orang yang banyak menggibahi manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang mentahdzir kita, mewanti-wanti kita dari perbuatan ghibah. Wa ta'an fihim, dan juga perbuatan apa? Menjatuhkan kehormatan manusia. Cuman sekarang ini perbuatan yang sudah dianggap biasa. Ya, membicarakan orang di belakangnya. Ya, fulan begini. Baik itu menceritakan kejelekan dia atau ta'an, atau menjatuhkan. Gimana fulan? Oh, fulan kadzdzab, pendusta dia. Gimana fulan? Fulan pencuri, fulan begini. Menghina atau menggibahi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dari perbuatan ini. Ini perbuatan di depan mata manusia ringan, akan tetapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Ya, tentunya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengetahui bahwasanya dua penghuni kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka diazab oleh Allah bukan karena dosa yang di hadapan manusia itu dosa yang besar. Maksudnya perbuatan yang dikerjakan oleh dua orang ini itu perbuatan yang sangat-sangat diremehkan oleh manusia, dianggap kecil, dianggap itu biasa, sudah lumrah. Bala innahu kabir. Akan tetapi
dosa tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bil ghibah wan namimah. Maka dia kalau berjalan kemana-mana, kerjaannya apa? Ngomongin orang, ghibah dan namimah. Memang ghibah dan namimah ini kakak beradik. Orang kalau sudah ghibah, insya Allah otomatis dia akan namimah. Karena ghibah sendiri maknanya adalah apa? Kata Rasulullah, dzikruka akhaka fima yakrah. Engkau menyebutkan aib saudaramu yang dia nggak akan suka kalau dia tahu bahwasanya kita membicarakan dia tentang hal tersebut. Itu ghibah. Biasanya orang kalau ghibah kemudian dikasih tahu, ya akhi jangan ya akhi, itu ghibah. Loh, ini beneran. Justru karena itu beneran namanya ghibah. Karena yang kita sampaikan itu betul-betul fakta tentang saudara kita, maka itu menjadi ghibah. Kalau itu nggak fakta, kata Rasulullah apa? Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma aqul? Bagaimana jika seandainya yang aku ceritakan memang betul-betul terjadi dengan saudaraku itu? Maka Rasulullah mengatakan, in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah, yaitulah ghibah. Wa in kana laisa fihi ma taqul, akan tetapi jika yang kau sebutkan itu enggak terjadi, faqad bahattah, berarti kau memfitnah dia. Berarti kau menuduh dia. Kejahatan yang lain juga berarti. Maka Rasulullah mengatakan orang ini yamshi bil ghibah wan namimah. Dia kemana-mana berjalan ketemu fulan kemana-mana kerjaannya ghibah dan namimah. Apa itu namimah? Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang namimah. Maksudnya kata para ulama, tidak akan masuk surga di pertama kali. Jadi ketika surga, orang-orang mukmin sama Allah dimasukkan ke dalam surga, orang ini enggak dimasukkan ke dalam surga, alias disuruh merasakan neraka dulu sama Allah. Ya, sampai sekian lama terakhir baru dimasukkan. Itu maksudnya kata para ulama. Bukan enggak masuk surga sama sekali. Ya karena selama dia muslim, maka akidah ahli sunnah wal jamaah, selama orang itu Islam, beriman kepada Allah, tidak murtad, maka pasti tetap hasil akhirnya akan masuk surga. Tapi orang ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Maksudnya apa? Dia terlambat masuk surga yang terakhir. Semua sudah masuk surga, dia baru Allah keluarkan dari neraka. Apa itu namimah? Kata para ulama, namimah ini naqlul kalam ala wajhil ifsad. Apa ya kalau bahasa kitanya ya? Nyampein omongan yang mana menyampaikan omongan tersebut dampaknya adalah apa? Kita akan merusak hubungan kita, hubungan orang tersebut yang kita ceritain sama orang yang jadi pembahasan itu. Kita lagi cerita ke siapa misalnya, ke si fulan. Ceritain tentang si fulan ini. Tadinya mereka berdua berteman dekat, gara-gara cerita kita, mereka ini jadi nggak mau lagi ketemu sama si fulan ini. Paham ya? Paham Pak? Ngerusak hubungan sesama manusia, itu namanya namimah. Jadi ya kakak beradik ya, hampir sama ya. Ghibah wan namimah. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya satu orang ini diazab sama Allah gara-gara dosa tadi itu. Yamsi bil ghibah wan namimah. Kemana-mana kerjaannya ghibah dan juga namimah. Yang sampai-sampai kata para ulama bahwasanya 2/3 azab kubur itu disebabkan dari ghibah dan juga namimah. Sehingga orang yang bisa selamat dari ghibah dan namimah, dia akan selamat insya Allah dari 2/3 azab kubur. Tinggal jaga dosa yang lain. Maka Allah SWT mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang kerjaannya ngomongin orang di belakang, yang kerjaannya menjatuhkan kehormatan manusia. Celaka dia.
Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu akhul mu'min, atau al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu saudara bagi seorang muslim yang lain. La yadhlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yakhdhuluhu. Maka haram baginya untuk menzalimi saudaranya. Gak boleh zalim sama orang muslim. Dihancurkan kehormatannya, dijatuhkan wibawanya, nggak boleh. Wala yahqiruhu, dan nggak boleh untuk menghinakannya. Wala yakhdhuluhu, dan haram untuk menipunya. Menipu, ngerjain, itu namanya yakhdhul. Kalau bahasa kasarnya ya, dia tanya, mana jalan menuju ke pasar, kita nggak arahin, oh ke pasar ke sana. Enggak, kita kemana ke sono, pasar sono. Padahal itu jalan yang tersesat. Ya, baik juga urusan-urusan dagang. Urusan dagang biasanya orang jahat-jahatan. Ya, saudaranya sudah hampir agak tahu ya celah dalam berdagang karena dia hasad. Maka sama dia, oh enggak itu salah, itu mahal tuh orang tuh, jangan beli di situ, itu beli aja di sono tuh, disesatkan sama dia. Itu namanya yakhdhul, menipu, nggak mau saudaranya mendapatkan kebaikan. Ini adalah lawannya nasihat. Nah, maka solusi dari ini semuanya, terus gimana Ustaz? Ana punya tetangga sangat menjengkelkan. Saya punya teman di kantor, sifatnya jelek banget Ustaz. Gimana harusnya? Nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah, thalathan. Rasulullah ulang 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini isinya full nasihat. Agama Islam ini intinya adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Nasihat itu ketika kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, itu namanya nasihat. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, itulah yang dinamakan nasihat. Dengan apa caranya? Dengan memberikan wasiat-wasiat yang baik kepada dia. Makanya Allah SWT mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Orang yang akan Allah selamatkan di hari kiamat adalah orang mereka-mereka yang saling memberikan wasiat yang baik, tawasau bil haq. Kalau ngasih wasiat yang baik. Wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan untuk sabar. Sabar berpegang dengan kebaikan tersebut sampai mati. Jadi gimana kalau ketemu orang yang kita jengkel, kita nggak suka, nasihatin dong. Nasihatin. Gandeng tangannya. Ajak ngobrol 4 mata. Sampaikan kepada dia. Bagaimana menurut kita? Jadi orang jangan suka basa-basi. Ini orang Indonesia ini kebanyakan basa-basi, Pak. Kebanyakan basa-basi demi Allah. Ya. Makanya benar, ini terlalu banyak ya yang nyambung di sini ya. Kata Rasulullah apa? Innaman nasu kal ibili mi'ah, kata Rasulullah. Sesungguhnya manusia itu seperti rombongan onta. Ya. La takadu tajid fihi rahilah. Dari serombongan onta itu yang bisa ditunggangi cuma 1 biasanya. 100 ada onta 100, yang bisa ditunggangi cuma 1. Manusia juga sama. Ya mohon maaf banget ya. Kebanyakan tuh sama kita tuh kayak berkhianat gitu loh. Di depan muka kita senyum-senyum, ketawa-ketawa. Di belakang kita apa yang diomongin lain lagi. Jangan ya akhi. Jangan. Ingat ini loh firman Allah ini loh. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang suka menusuk kehormatan orang, membanting wibawanya orang. Dijatuhkan namanya, dijelek-jelekkan namanya.
Celaka, Allah yang bilang, Rasulullah yang mengatakan. Masa kita kalah sama iblis? Tahu iblis, Pak? Pernah dengar ya iblis ya? Iblis itu dulu tinggal di surga kan? Diusir sama Allah dari surga. Diusir dari surga, kemudian dia bersumpah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia semuanya. Maka iblis ini untuk memenuhi sumpahnya ini dia nggak nunggu lama-lama loh. Begitu sama Allah dipecat dari surga, dia mengatakan hal tersebut, dia langsung berupaya untuk masuk kembali ke dalam surga dengan sembunyi-sembunyi. Ya kita kan agak bingung ya, iblis dikeluarkan dari surga, kok terus bisa mengganggu Nabi Adam? Disebutkan sama para ulama ya, bahwasanya iblis itu dia mengendap-endap masuk ke dalam surga lewat mulutnya ular. Masuk ke dalam mulutnya ular, dan dulu disebutkan ular itu punya kaki 4. Nggak tahu apakah itu naga yang sekarang kita dengar ceritanya itu, wallahu a'lam. Masuk lewat mulutnya ular yang berkaki 4 tadi itu disebutkan seperti onta, tapi masuk ke dalam, berhasil masuk ke dalam. Maka dia pun berubah menjadi kakek-kakek yang sangat tua ya, yang bentuknya mungkin orang soleh gitu. Kemudian mengatakan kepada Adam dan Hawa agar makan dari syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, menunjukkan kepada Adam dan Hawa, tahukah kamu dari sekian banyak kenikmatan surga ini ada satu pohon yang itu adalah pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kalau engkau makan dari situ, engkau akan kekal di sini. Kemudian iblis mengatakan apa tahu? Sampai Nabi Adam tertipu. Dia mengatakan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya dia adalah seorang pemberi nasihat. Luhu. Memberikan nasihat. Dan Adam tahu yang namanya nasihat itu berarti apa? Menginginkan kebaikan, menunjukkan kebaikan untuk saudaranya. Nabi Adam hatinya bersih, dia percaya. Inni lakum ala minan nasihin, aku ini menasihati kalian dengan nasihat yang tulus. Tapi ternyata apa kata Allah? Fadallahuma bighurur. Tapi ternyata iblis menunjukkan ya arah yang salah, menipu Nabi Adam dan juga Hawa. Allahu Akbar. Lihat, kejahatan ya itu adalah kejahatan yang paling dahsyat. Dibungkus sama iblis dengan nama apa, Pak? Nasihat. Ini berarti nasihat ini luar biasa, ini nasihat ini fungsinya ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr, kata Allah, demi waktu. Kenapa Allah bersumpahnya demi waktu? Kita nyambung juga al asr ya. Ya kan, nyambung juga Pak ya. Demi waktu kata Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itulah modal kalian. Dan banyak kalian yang akan tertipu dengan waktu tersebut. Yang akan menjual murah waktu tersebut. Kalian gak akan sadar betapa mahalnya waktu sampai kalian kehilangan waktu itu. Wal asr, maka kata Allah. Ini sumpah yang pertama. Inna, sesungguhnya, ini sumpah yang kedua. Inna al-insan, maksudnya apa? Semua manusia. Penekanan dari Allah yang ketiga. La, sungguh-sungguh, penekanan yang keempat. Fi khusr, tenggelam di dalam kerugian manusia semuanya. Bukan rugi, tapi tenggelam di dalam kerugian. Ini 5 sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan berarti isinya nggak main-main ini. Apa isinya? Innal insana lafi khusr, yaitu manusia itu lafi khusr, itu isinya. Sungguh manusia ini tenggelam di dalam kerugian. Illa, ini juga penekanan. Ada kecuali, berarti selain kecuali ini semuanya masuk neraka semuanya. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang hak,
Satu-satunya yang berhak untuk disembah. Beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, dan juga nabi-nabi Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir. Illal ladzina amanu. Hanya orang beriman yang selamat. Wa amilus solihat. Kemudian setelah dia beriman, dia beramal soleh. Nggak cukup kalau cuma beriman saja. Sudahlah, beriman aja udah nggak usah ngapa-ngapain. Oh, nggak bisa. Lafi khusar berarti dia. Harus mau beramal, harus mau berjihad, berjuang. Berjihad maksa diri untuk bangun subuh. Berjuang memaksa diri untuk berangkat ke masjid. Untuk birrul walidain dan seterusnya. Wa tawasau bil haq. Kemudian sesama orang-orang beriman itu mau saling memberikan wasiat. Saling memberikan nasihat. Al-haq yang benar, yang baik. Saling bergandengan tangan untuk masuk ke surga. Nggak ada orang masuk surga sendirian, nggak ada. Masuk surga harus bareng-bareng, harus gandeng tangan saudaranya, gandeng tangan saudaranya. Ayo, ada yang lalai kasih tahu, iketin. Ayo, jalan. Ayo lurus. Softnya dirapatkan. Ayo jangan lalai, terus bangun, ayo. Wa tawasau bis sabr. Sampai kapan mereka seperti itu? Ya. Tawasau bis sabr, mereka harus saling berwasiat untuk sabar. Begitu sudah rapat softnya, sudah istiqomah, maka yang mereka nasihatkan adalah apa? Ayo sabar, terus kita jaga terus. Sampai kapan? Sampai mati. Inilah yang dinamakan wali Allah. Wali itu, kata para ulama, di antara bentuk karomah Allah kepada seorang hamba apa? Ketika dia bisa istiqomah sampai dia mati. Itu karomah. Jadi bukan karomah itu terbang, jalan di atas air. Mohon maaf ya. Itu setan juga bisa itu. Ya. Jadi makna mutlak untuk seorang wali itu bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan yang bisa terbang, bukan. Nggak mesti itu. Ini saya kasih tahu nih Pak ya. Mungkin Bapak nggak dapat di kajian lain. Saya kasih tahu nih cara ciri-ciri wali ya. Ciri-ciri wali itu bukan bisa terbang, bukan bisa sholat di atas air. Ada orang cerita, Ustaz ada pertemuan ulama sedunia. Oh Masya Allah, bagus. Ya. Semuanya mempertontonkan kehebatan masing-masing. Satu bisa terbang, satu bisa nyelam, bisa loncat antar samudra. Oh itu mohon maaf, Dajjal aja bisa itu. Ya, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya awliya Allah, wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, la khaufun alaihim. Sama Allah disayang. Maka apa? Tidak ada ketakutan bagi mereka. Gak perlu takut kata Allah. Walahum yahzanun. Dan gak perlu bersedih. Siapa mereka? Apa yang bisa terbang tadi? Enggak. Bisa sholat di atas air? Enggak. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Ini wali. Karena kalau patokannya itu kesaktian, mohon maaf, Dajjal itu orang yang paling sakti nantinya. Manusia yang sama Allah paling diberikan kesaktian, Dajjal. Di hari kiamat nanti. Betul Pak? Ya, makanya dia sampai mengaku dirinya apa? Al-Masih. Dia mengaku Al-Masih. Sama seperti Nabi Isa. Al-Masih itu karena mengusap, kemudian ada kehebatan yang dimunculkan ya. Nabi Isa ada orang buta, diusap, sehat. Dajjal juga sama dia. Dia ngusap orang, mau bikin orang kaya, orang jadi miskin, dia ngusap tok dia begini, set, udah kaya. Yang kaya suruh beriman sama dia nggak mau, diusap, set, miskin. Itu Dajjal. Dan dia akan berkeliling dunia selama 40 hari, jalan kaki. Gimana berarti Dajjal tuh? Hah? Terbang, terus wali Dajjal.
wali. Karena nanti di akhir zaman banyak orang yang ngira Dajjal wali juga. Ya. Jadi syarat atau tanda wali itu bukan bisa terbang, bukan. Tapi bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila engkau melihat orang yang bisa terbang atau berjalan di atas air, maka jangan kau hukumi dia apapun sampai engkau lihat bagaimana kesehariannya. Apakah dia mempraktekkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW? Apakah dia mengamalkan Al-Quran? Kalau dia orang yang soleh, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka itu berarti bantuan dari Allah. Tapi kalau sebaliknya, berarti dia apa? Bantuan dari setan. Maka ini penting ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka ngomongin orang ini. Kemudian bagaimana solusinya? Berikan nasihat kaum muslimin. Datangin orang tersebut, ucapkan assalamualaikum. Saya mau ngomong 4 mata. Kasih nasihat, kasih masukan ke dia. Kasih masukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berikutnya yang akan mendapatkan kecelakaan di hari kiamat nanti, alladzi jama'a malan wa addadah. Yang mana orang tersebut mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Maksudnya dia orang yang pelit. Kerjaannya setiap hari ngumpulin harta, bukannya dihitung untuk dihitung zakatnya, dikeluarkan haknya, sedekah, enggak. Tapi dikumpulkan sama dia, udah disimpan sama dia, dan terus dihitung-hitung. Jangan sampai berkurang sedikit pun. Saking pelitnya orang ini. Maka orang kedua yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bakhil, yang kerjaannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa mengeluarkan haknya. Dan ini sama Allah disebutkan berdampingan ya. Karena biasanya orang yang suka menghina orang di belakang, nggak berani ketemu orang, berarti dia pengecut. Sampai-sampai dalam urusan sedekah, zakat, pengecut dia, nggak berani keluar duit. Itu biasanya seperti itu. Orang yang kerjaannya menggibahin orang, namimahin orang, berarti orang yang lemah. Dia selalu kalah melawan hawa nafsunya. Sampai-sampai urusan harta pun dia bakhilnya luar biasa. Maka celaka orang-orang ini. Kemudian kata Allah SWT, yahsabu anna malahu akhladah. Disebutkan di sini ya. Yadhunnu anna malahu alladhi jama'ahu sayunjihi minal maut. Maka dia saking kerjaannya itu ngumpulin harta terus, maka dia pun menyangka bahwasanya banyaknya hartanya dia, bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu akan menyelamatkan dia dari kematian. Dan ini kata para ulama, ini hukuman untuk orang-orang bakhil. Tahu nggak Pak? Ternyata orang bakhil itu dia lupa sama mati loh. Dia sudah nggak ngeh lagi dengan kematian. Karena memang dia yang mendidik dirinya bahwasanya mati itu nggak ada. Bapak agak bingung kan? Saya kasih ingat ya. Saya kasih satu omongan, mudah-mudahan Bapak ingat ya. Ingat nggak omongan ini? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun lagi. Ingat omongan itu? Itu sangat pas dengan ini. Ingat Ustaz? Pernah dengar omongan itu nggak Ustaz? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun lagi. Persis. Dan ini hukuman untuk orang-orang yang bakhil. Kerjaannya mencari dunia dan gak pernah bahas akhirat sama sekali. Jadi gak ada sedekah, gak ada zakat, gak ada menyantuni anak-anak yatim sama sekali. Dihukum sama Allah Dia lupa dengan mati. Dia menyangka yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya hartanya akhladah akan membuat dia kekal di dunia. Membuat dia kekal sehingga dia nggak akan mati. Atau mungkin bisa juga dia menyangka bahwasanya hartanya bisa menyelamatkan dia di hari kiamat. Seperti siapa? Abu Lahab.
Dia mengatakan apa? Seandainya yang disampaikan oleh keponakanku ini benar, bahwasanya ada itu hari kiamat, aku akan menebusnya dengan hartaku dan dengan anak-anakku. Maka oleh Allah dibantah apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna baginya hartanya dan juga anak-anaknya. Di sini juga sama kata Allah apa? Kalla. Ingat kata-kata kalla itu maknanya bisa dua. Bisa mengingkari pernyataan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pernyataan yang mungkar, yang batil, maka kalla ini untuk menghapuskan, untuk membantah kata-kata sebelumnya. Atau kalau sebelumnya bukan kata-kata mungkar, maka dia memastikan pernyataan setelahnya. Itu kalla. Di sini dia apa? Membantah pernyataan sebelumnya. Bahwasanya orang-orang yang pelit tadi menyangka bahwasanya hartanya akan membuatnya kekal di dunia. Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak akan terjadi itu. Allah tidak akan mengizinkan orang kaya untuk selamat dari kematian meskipun satu kali, meskipun satu orang, nggak ada yang selamat dari mati. Gitu. La yumbadzanna fil hutamah. Bahkan mereka akan mati dan mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Hutamah ini diantara nama neraka, yang artinya apa? Yang menghancurkan. Ini kalau diibaratkan barang yang ada di dunia, ini blender ini. Hutamah. Menghancur leburkan ya. Itu hutamah. Akan dilempar loh. Ini juga membuktikan ya bahwasanya penghuni neraka itu betul-betul dihinakan sama Allah dari mulai pertama kali mereka masuk neraka. Dihinakan sama Allah. Dibikin sama Allah azabnya itu perfect. Sebagaimana juga penghuni surga. Diberikan sama Allah kepada dia, nikmatnya itu perfect, 100%, betul-betul nikmat yang lengkap dari A sampai Z. Penghuni neraka itu bukan disuruh masuk neraka, tapi layum badan dilempar. Dia apa Pak? Dilempar. Bahkan disebutkan bahwasanya mereka itu dilempar dalam keadaan tangannya itu terikat. Ditaleni sama Allah. Seperti disebutkan dalam surat Al-Haqqah, ya bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu disebutkan apa? Khudhuhu faghulluh. Kata Allah, ambil dia. Faghulluh. Rantai dia. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluquh. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya sab'una dira'an 70 hasta. Itu orang-orang yang enggak beriman kepada Allah. Diikat dengan rantai besi. Kemudian layum badanna dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis Rasul, dilemparkannya itu kakinya yang ditarik. Kepalanya gosrok tanah. Fasuhiba ala wajhihi, diseret, wajahnya keseret, kakinya yang dipegang, hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Dan neraka itu tempatnya di bawah. Sedangkan padang mahsyar itu tempatnya di mana? Di bumi. Jadi kejadian padang mahsyar nanti itu, ya, yaumul hisab, itu kejadian di bumi Pak, di sini. Bukan di planet lain, tapi di planet bumi ini. Yang masuk neraka sama Allah dilempar. La yumbadzanna fil hutamah, dilemparkan ke dalam neraka. Yang kata Rasulullah SAW, pernah Rasulullah lagi pengajian, ada suara, dung, kaget sahabat. Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu? Kata Rasulullah, itu adalah batu yang Allah lemparkan ke dalam neraka. Jadi 70 tahun yang lalu. Fal'ana hina wasala ila qa'riha. Pada hari ini batu tersebut sampai di dasar neraka jahanam. Diperdengarkan kepada para sahabat. Jadi orang yang masuk neraka dilemparkan. Tapi kalau masuk ke surga, disebutkan dalam hadis, ya seperti orang yang hafal Quran itu, sama Allah apa? Di hari kiamat, Iqra' warattil, Iqra' wartaqi,
Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah kata Allah. Dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia. Disuruh melakukan sama Allah membaca dengan yang bagus ya, dengan nada yang indah. Dan naiklah engkau. Karena sesungguhnya manzilataka, sesungguhnya tingkatan surgamu itu fi akhiri ayatin taqra'uha, berada pada akhir ayat yang kau hafal. Kalau dia hafal 30 juz ya terus berarti naik sampai atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Allah, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Apa isinya itu al-hutamah itu? Jurang neraka al-hutamah yang menghancurkan itu isinya apa? Kata Allah, narullahil muqadah. Nerakanya Allah yang al-muqadah, yang mana neraka itu telah dihidupkan oleh Allah apinya, ya meluap-luap apinya. Itu diantara sifat neraka jahanam ya. Jadi neraka jahanam itu apinya itu bukan apinya itu orang dimasukkan dulu baru apinya dibakar, bukan dikumpulin baru diobong ya, dibakar, bukan. Tapi apinya sudah menyala. Ya. Saya selanaron zata lahab. Dia apinya itu ya seperti kebakaran yang menyeramkan yang kita lihat itu, terutama kebakaran di tempat yang ada bahan bakarnya dia. Apinya begitu-begitu. Narullahil muqadah, apinya Allah yang sudah menyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana panasnya sampai ke relung hati manusia. Panasnya itu bukan dirasakan sama kulitnya saja. Bukan cuma dirasakan oleh badannya saja, tapi panasnya itu masuk sampai ke dalam hati manusia, ke dalam jantung manusia. Afidah, ke dalam apa? Relung jantungnya. Sebagaimana di dunia hati kita atau jantung sebetulnya makna hati itu bisa kan kita kan ngerasain omongan orang kan ya, omongan orang yang enak kita bisa merasa senang, omongan orang yang tajam kita bisa merasa sakit, yang sangat tajam halus kita bisa merasakan kan sampai ke dalam kan, sama itu api neraka bisa dirasakan sampai ke dalam kata Allah Subhanahu wa taala. Innaha alaihim mu'sadah, dan sesungguhnya penghuni neraka itu terkunci di dalam neraka itu. Jadi bukan neraka itu tempat yang terbuka ya, tempat terbuka enak bisa ngeliat angin, bisa ngeliat langit, ada pemandangan, nggak ada. Mu'sadah, terkunci rapat, tertutup. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mau berusaha keluar itu dilempar lagi ke dalam neraka. Nggak bisa keluar. Sesungguhnya neraka itu terkunci bagi penduduknya fi amadim mumaddadah. Dan di dalamnya ya terdapat apa? Tembok-tembok yang besar atau tiang-tiang yang besar. Sehingga penghuni neraka itu nggak gampang mau kabur dari neraka. Nggak bisa kabur dari neraka. Dikunci sama Allah di dalam. Dan banyak tembok-tembok yang harus dia lewati kalau dia mau lari dari neraka. Sehingga orang-orang kafir ini nggak akan bisa kabur dari neraka. Dan penjaganya yaitu malaikat Malik itu duduk di tengah-tengah neraka ya. Dia akan mengawasi semua yang ada di neraka. Dia melihat ujungnya sama seperti dia melihat yang ada di depan matanya. Alias apa? Semuanya terekam dan terawasi dengan sangat baik, dengan sangat detail. Adapun orang mukmin, maka nerakanya bukan neraka yang sangat dalam sehingga nggak bisa lolos. Karena disebutkan ada orang mukmin itu yang terakhir masuk surga, disebutkan sama Rasulullah bahwasanya orang itu lolos dari neraka. Ya, karena apa? Dia nerakanya nggak terlalu dalam. Beda sama orang-orang munafik.
Orang-orang kafir yang kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, berada di tingkatan neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Maka disebutkan oleh para ulama, neraka itu ada tingkatan juga, sama seperti surga. Tingkatan yang paling dalam itu orang munafik. Atasnya orang-orang musyrikin. Musyrikin itu ya orang kafir selain ahlul kitab. Baru atasnya ahlul kitab. Dan di atas ahlul kitab ada neraka khusus untuk orang-orang mukmin yang muwahhid. Orang-orang mukmin mentauhidkan Allah tapi dia punya dosa besar. Itu nerakanya khusus. Nerakanya cuman ibarat kata cetek. Maka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik di keraknya neraka, walan tajida lahum nasira, dan enggak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dalamnya luar biasa dan enggak bisa kabur, tapi orang mukmin cetek. Sehingga disebutkan orang yang terakhir masuk surga, dia sama Allah dikasih taufik untuk bisa kabur dari neraka. Sehingga ketika dia telah menginjakkan kakinya di luar neraka, disebutkan bahwasanya orang itu berjuang untuk keluar. Sehingga dia kena asapnya, jatuh lagi, dia naik lagi terus sampai Allah kasih taufik dia untuk selamat dari neraka. Begitu lepas dari neraka, dia menengok ke arah neraka dan mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi najjani minki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku darimu, wahai neraka. Itu hanya orang mukmin saja. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita azan dulu, kemudian silakan pertanyaan. Wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman Muhammadan alladhi wa'adta. Raditu billahi rabbil islam. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, tanya Pak. Ya. 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 Wallahu a'lam ya. Anak nggak tahu ya, akhi. Bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain nanti ya. Ya. Orang munafik sama sekali tidak masuk surga, Pak. Jadi gini, Pak ya. Orang munafik itu bukan orang muslim sebenarnya. Jadi ini juga perlu diketahui ya kaum muslimin ya, bahwasanya orang munafik itu bukan orang muslim sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, ya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, ya Muhammad, kemudian dia bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, alias mereka bersyahadat. Ngaku ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah membantah dengan mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah pun tahu engkau ini rasulnya. Enggak usah mereka, Allah tahu. Allah pun mempersaksikan bahwasanya engkau itu betul-betul Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, Allah bersaksi bahwasanya kesaksian orang-orang munafik ini kadzibun, bohong, dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah kepada Allah sebagai tameng. Akan tetapi nyatanya mereka akan terus menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah-sumpah orang munafik kerjanya sumpah. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku ini beriman kepadamu. Tapi di belakang mereka tetap ya merencanakan hal-hal buruk untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang munafik, Pak. Ya, jadi orang munafik itu bukan Muslim, dia di depan aja Muslim. Dia menunjukkan kepada kita bahwasanya dia beriman, tapi asalnya mereka apa? Kafir. Kemudian di ayat berikutnya gimana?
Takhadhu aymanahum junnatan fasuddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu. Dan itu disebabkan karena mereka itu beriman kepada Allah. Tsumma kafaru, kemudian kafir. Hatinya maksudnya, mulutnya beriman, hatinya kufur. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Sehingga sama Allah pun dikunci hatinya. Beriman kemudian kafir. Alias apa? Berimannya cuma di lisan saja. Tapi hatinya benci dengan Allah Subhanahu wa taala, benci dengan syariat Allah. Seperti yang Allah sebutkan di surat yang lain, ya dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu disebabkan karena mereka membenci syariat yang Allah turunkan. Maka Allah pun gugurkan amalan-amalan mereka. Jadi mereka nggak senang sama syariat sholat, ya. Sholat dikritisi sama mereka. Nanti apa lagi? Puasa, mereka nyinyir sama orang-orang yang puasa. Jenggot dihajar sama dia. Pokoknya kerjaannya sama ya kaum muslimin kalau bisa mau dia apa? Dibejek-bejek terus lah. Merepotkan kaum muslimin. Padahal kalau ditanya muslim dia, KTP-nya muslim. Nanti kalau orang kafir punya acara, dibela terus pokoknya. Dibela terus orang kafir, orang muslim dihajar terus. Ini orang munafik ini. Ya munafik, bohong dia, hatinya kafir. Dia nggak cinta sama Allah sama Rasulnya. Ya, ya dan panjang ya cerita tentang orang munafik ini banyak ayat yang menceritakan orang-orang munafik diantaranya di surat Al-Munafikun itu. Dan diantara penyebab kenapa orang-orang munafik ini jadi orang munafik, ya diantara sebabnya adalah ternyata apa sebabnya? Fulus. Makanya di surat Al-Munafikun Allah mengingatkan kita. Setelah Allah membahas orang-orang munafik, kemudian Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman, infakkanlah apa yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, kemudian ketika kematian datang kepada dia, barulah dia mengatakan, ya Allah, tolong akhirkan sedikit ya Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar aja, mundurkan aja 10 menit, 5 menit ya Allah. Fa asaddaqa, aku mau sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku mau menjadi orang soleh. Kenapa kok dia mau sedekah? Ya wallahu a'lam ya, saya belum baca perkataan ulama, cuman ada sebabnya itu. Kenapa kok mereka mau sedekah? Di antaranya menurut ini saya yang saya pelajari apa? Karena sedekah itu bukti keimanan kita, Pak. Makanya namanya sedekah. Apa arti sedekah? Sedekah itu artinya bukti loh. Bukti kebenaran sedekah itu artinya. Bukti kejujuran itu arti sedekah. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah dalam hadisnya apa? Was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu burhan, bukti keimanan kita. Dan di hari kiamat ketika kita dihisab sama Allah, itu kita akan ditanya sama Allah. Ketika kita mengaku beriman, kita akan ditanya, apa buktinya? Maka yang pertama kali kita banggakan di depan Allah itu sedekah kita. Mana buktinya kau beriman? Ya Allah, aku sedekah ya Allah. Harta yang kau berikan kepadaku itu, aku belanjakan di jalan, aku berikan kepada orang fakir, orang miskin. Nah, yang menyebabkan orang munafik menjadi orang munafik itu karena apa? Kenikmatan dunia. Dia jual akhiratnya dengan dunia. Maka hati-hati ini ya, hati-hati. Banyak penawaran-penawaran yang menggiurkan supaya kita menyerang orang-orang muslim, membela orang-orang kafir, jangan diterima sama sekali. Ya. Sangat-sangat berbahaya, akan membatalkan keislaman kita, keimanan kita. Kita mendukung orang kafir untuk menyerang orang muslim. Ini termasuk apa? Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ketika seorang hamba membela orang kafir dan menyerang orang muslim. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mau tanya lagi Bapak? Ya, silakan. Gimana? Antum mau tanya? Sebentar, Bapak ini dulu. Antum habis. Silakan Pak.
Mm-mm. Iya. Kenapa orang Muslim, orang kafir lebih banyak daripada orang Muslim gitu ya? Jangan khawatir Pak. Memang dalam Al-Quran itu yang sering dipuji sama Allah itu yang sedikit. Yang sering dipuji sama Allah sedikit. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali syukur kalian itu kepada Allah. Tapi yang sedikit ini sama Allah Subhanahu Wa Taala yang sering ditolong itu yang sedikit. Jadi jangan diremehkan yang sedikit. Dan jangan bangga dengan jumlah yang banyak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Lihat perang Badar. Lihat perangnya Talut sama Jalut. Ya, perang Badar 300 lawan 1000. 300-nya yang naik kuda cuma 2. Yang lainnya naik onta itu pun bergantian. 3 orang 1 onta, ganti-gantian. Lawan 1000 orang, ya, semuanya naik tunggangan, bawa onta 1000 untuk makan, sehat walafiat, ya, kuat-kuat, senjatanya komplit. Yang datang semuanya ahli perang semua. Tapi ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adzillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar dan ketika itu jumlah kalian sedikit dan kalian itu sangat lemah. Jadi jangan khawatir dengan yang sedikit ini, Pak. Jangan takut kalau kita sedikit. Kata Allah, kata para ulama, kata para sahabat, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu, ahlu sunnah itu artinya adalah pendukung sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah orang yang berafiliasi ke jamaah, ke kelompok kaum muslimin. Bukan kelompok kaum muslimin yang ada sekarang. Tapi maksudnya apa? Dia berafiliasi kepada kelompok kaum muslimin yang ada di zaman Rasul. Dia satu faham dengan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Meskipun kondisi dia ketika itu sendirian. Dia di tengah-tengah masyarakat yang semuanya rusak, semuanya nggak bertakwa kepada Allah, atau semuanya melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Dia pertahankan sunnah Rasul, dia sendirian. Tapi kata para ulama apa? Wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian, tapi engkau pertahankan kebenaran, fa innaka antal jamaah, maka engkau disebut jamaah. Gitu. Dan jangan takut di hari kiamat jumlah kaum muslimin banyak, sedikit, jangan. Karena Rasulullah bilang jumlah kaum muslimin di hari kiamat bahkan sangat banyak, bukan katsir lagi tapi kusur, sangat banyak. Tapi ghutha, tapi sayangnya banyak tapi enggak berbobot, enggak ada kualitasnya. Itu yang bahaya, Pak. Kaum muslimin banyak tapi enggak ada yang belajar agama. Malu kita. Lihat anak-anak zaman sekarang, ditanya rukun Islam ada berapa, ngawur-ngawuran jawabannya. Rukun iman berapa? Waduh, ngawur. Ya. Siapa nama nabi kita? Mungkin ada yang lupa, ada yang ingat ya. Muhammad bin siapa? Wah, ngawur. Muhammad bin Abu Bakar, nanti jawabannya gitu. Siapa nama istri Nabi? Aminah. Ibu Rasulullah Fatimah. Wah, kacau. Ya, ini yang kita perlu waspadai. Ya. Ya, perbuatan-perbuatan sihir itu ini bahaya, perlu diwaspadai ya. Perbuatan sihir itu termasuk membatalkan keislaman seorang. Perbuatan sihir termasuk apa? Menjadikan seseorang itu murtad dari Islam. Allah SWT mengatakan, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ya, bahwasanya manusia mengikuti kabar yang disampaikan oleh setan. Apa kabar tersebut? Bahwasanya Nabi Sulaiman bisa memiliki kerajaan yang demikian besar karena sihir. Ini kabar yang disampaikan oleh setan. Nabi Sulaiman punya sihir, makanya bisa tunduk kepadanya binatang, setan, jin dan seterusnya. Maka Allah membela Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, demi Allah Sulaiman enggak pernah kafir.
Sulaiman nggak pernah bermain sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir kepada Allah. Alias setan-setan itulah yang bermain sihir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mengajarkan kepada manusia sihir. Dikafirkan sama Allah. Maka belajar sihir, meraktekin sihir, kafir. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man sahara au suhiralah. Bukan dari golonganku orang yang menyihir dan orang yang minta untuk disihirkan. Datang ke dukun, tolong sihirkan fulan. Bukan dari golongan Rasulullah. Jadi bermain sihir, kafir, murtad. Ya. Kata Rasulullah SAW, man iqtabasa syai'an minan nujum faqad iqtabasa syai'an minas sihr ya zada mazada, itu lain lagi ya. Barang siapa yang mempelajari tentang bintang, ya bukan bintang untuk astronomi ya, dia pelajari bintang untuk menerka-nerka nasib-nasib manusia, itu pun termasuk sihir. Ya, oh ini bintangnya Sagittarius, berarti orang yang lahir ketika bintang ini ada, Sagittarius, Virgo, berarti ini orang bakalan begini. Ini cocoknya sama orang yang gini. Hari ini dia akan dapat rezeki. Cocoknya kerjanya di urusan air. Kalau kerja di urusan tanah, dia akan mati dan seterusnya. Itu sihir termasuk. Membaca-baca itu seperti itu, ya haram itu. Kalau dia yakini bisa kufur dia. Ya. Maka perlu diketahui bahwasanya ilmu sihir itu tidak akan membuat kita kuat sama sekali. Kata Allah SWT, bahwasanya para jin mengatakan ya dalam Al-Quran, Allah firmankan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada manusia, ada gerombolan manusia minta tolong sama gerombolan jin. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Maka perbuatan ini hanya menambahkan kelemahan dan dosa untuk mereka berdua. Manusianya tambah lemah, jinnya tambah sesat. Terus solusinya gimana Ustaz? Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ya, karena minta tolong sama Allah, hanya dia yang minta tolong sama Allah yang akan dibantu sama Allah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.